Hujan malam itu seperti air mata langit yang tak pernah kering. Kota kecil Gunung Teduh sudah sepi sejak pukul 10. Lampu jalan berkedip-kedip, seolah enggan menemani langkah malam. Di tengah dinginnya udara dan desiran angin yang menyusup melalui celah jendela, Bapak Suryo masih setia di balik kemudi taksi biru tua miliknya. Ini adalah penumpang terakhir malam ini. Atau begitulah yang ia kira. Seorang perempuan berdiri di tepi jalan. Payung hitamnya tak cukup melindunginya dari derasnya hujan. Suryo menepikan taksi dan membuka sedikit jendela. "Mau kemana, Bu?" tanyanya. Perempuan itu mengangkat wajahnya sejenak. Rambutnya basah dan menutupi wajah pucatnya. Ia tidak tersenyum, hanya menjawab pelan, "Bawa saya pulang." Suryo mengangguk dan membuka pintu belakang. Perempuan itu masuk tanpa suara. Bau tanah basah dan kayu lapuk mengisi kabin aksi. Suryo menyalakan AC, tapi tidak membantu. Suryo mengangguk dan membuka pintu belakang. Perempuan itu masuk tanpa suara. Bau tanah basah dan kayu lapuk mengisi kabin taksi. Suryo menyalakan AC, tapi tidak membantu. Suryo menyetir pelan. Jalan-jalan kota yang biasa ia lalui terasa berbeda malam ini. Kabut tebal mulai turun, menghalangi pandangan. Ia menyalakan lampu kabut. "Kemana tujuan Ibu?" tanya Suryo lagi, kali ini lebih tegas. Dari kaca spion, ia melihat perempuan itu duduk dengan punggung lurus. Kedua tangan di pangkuan. Ia tidak menjawab. Matanya terpejam. "Bu?" Suryo mengulang. "Bawa saya pulang." Jawabnya tanpa membuka mata. Suryo mengerat-kerat alisnya. Ia melihat ponselnya. Aplikasi navigasi error. Tidak ada sinyal. Ia mencoba menyalakan radio taksi, tapi yang keluar hanyalah suara statis dan sesekali potongan lagu lawas dari tahun 80-an. Taksi terus melaju. Suryo tidak ingat jalan ini. Pohon-pohon tinggi menjulang di kedua sisi jalan, seperti menunggu sesuatu. Ia mencoba memutar balik, tapi roda taksi tiba-tiba terkunci. Mesin masih menyala, tapi mobil tidak merespons kemudi. Perempuan di belakang mulai menyanyikan sebuah lagu lama dengan suara serap. Lagu yang sama yang pernah diputar di radio beberapa menit lalu. "Di sini dulu kita berjumpa. Di sini juga kita berpisah." Suryo merinding. Ia menoleh ke belakang. Siapa ibu sebenarnya? Perempuan itu membuka matanya. Kosong. Hitam pekat. Tidak ada pupil. "Saya sudah menunggu lama." Pun. Suryo mencoba tetap tenang. Jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba mengingat cerita-cerita lama dari rekan-rekannya sesama sopir taksi. Ada satu cerita yang sering muncul tentang seorang penumpang perempuan yang hilang setelah taksi yang ditumpanginya terlibat kecelakaan di Jalan Raya Gunung Teduh puluhan tahun lalu. Tidak ada yang tahu siapa dia. Tidak ada keluarga yang mencari. Tapi setiap tahun, tepat di tanggal kecelakaan itu, ada sopir taksi yang melihat penumpang dengan ciri-ciri serupa. Dan malam ini adalah tanggal itu. Taksi terus melaju, seakan tahu tujuannya sendiri. Suryo mencoba mematikan mesin, tapi gagal. Rem tidak berfungsi. Ia menjerit, tapi suaranya tidak keluar. Perempuan itu terus menyanyi. Jalan mulai berubah. Pohon-pohon menghilang, digantikan pagar besi berkarat. Di kejauhan, terlihat papan kayu yang bertuliskan, "Jalan Raya Gunung Teduh, tutup sejak 1998. Taksi berhenti tepat di tikungan tajam yang dulu menjadi lokasi kecelakaan maut. Suryo melihat ke belakang.
kursi penumpang kosong. Tiba-tiba, pintu belakang terbuka sendiri. Angin dingin masuk, membawa kabut dan bau tanah basah. Dari dalam kabut, muncul bayangan perempuan itu. Kali ini, ia berdiri di luar taksi, di sisi jalan yang curam. "Terima kasih sudah membawa saya pulang," katanya. Kemudian ia melompat ke jurang. Suryo terlonjak. Ia membanting setir, mencoba memutar arah. Tapi taksi mulai terguncang. Roda depan terlepas dari jalan. Mobil mulai terjatuh. Suryo terbangun di dalam taksi. Pagi sudah menjelma. Hujan reda. Ia melihat sekeliling. Mobil berhenti di pinggir jalan biasa. Tidak ada jurang, tidak ada kabut. Ia membuka ponsel. Tanggal menunjukkan pagi setelah malam sebelumnya. Ia selamat. Tapi saat ia membuka aplikasi taksi, ada pesan dari admin. Sopir dengan nama Suryo tercatat meninggal dalam kecelakaan di Jalan Raya Gunung Teduh pada 1998. Mohon hubungi admin jika ini adalah kesalahan sistem. Suryo memandang layar ponselnya, tak percaya. Di kaca spion, bayangan perempuan itu tersenyum lembut. "Sekarang giliranmu menemani saya di sini."